So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Spark 10 Pro NFC, HP dengan harga mulai dari 2,1 juta, tapi buat di kelasnya ini sulit buat dilawan. Untuk harga rilisnya sendiri, smartphone ini dibanderol dengan harga Rp2.099.000 buat varian 8 per 128 GB dan Rp2.399.000 buat yang 8 per 256 GB. Sebelum lanjut, aku mau kenalin ke kalian provider yang udah cukup lama aku pakai sampai sekarang. Yap, nggak lain dan nggak bukan, Live On. Kuota dari Live On ini melimpah ya, apalagi ada fitur data rollover yang bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Jadi kalau kuota di bulan ini nggak habis, Live On tuh nggak setega itu bikin hangus kuota kalian. Justru kuota tuh bakal ditabung ke bulan berikutnya asal kalian tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Selain itu, di sini ada juga emergency kuota up to 3 GB yang kepake banget waktu pakai data kita habis. Biasanya kan provider lain tuh udah main sedot pulsa aja tuh. Nah, di sini Live On tuh ngasih emergency kuota yang masih bisa kita pakai buat chattingan atau buat beli kuota lagi. Yang bikin hidup lebih simpel tentu aja karena Live On ini udah 100% digital. Jadi mulai dari pembelian kartu perdananya, isi kuotanya sampai customer service-nya ini juga bisa dihubungi lewat aplikasi aja. Simple dan pastinya ini lebih efisien. CS-nya ini juga bisa kalian hubungi ya tanpa perlu ngantri di gerai dan ini dijamin 100% orang beneran. Bukan bot dan pastinya solutif. Nah, kalau kalian mau nyobain pakai Live On, kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore biar dapetin potongan harga spesial. Cobain aja Live On sekarang dan langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Oke, buat desain Tecno Spark 10 Pro ini datang dengan berani ya, ngikutin desain khas iPhone. Sebenarnya aku pribadi tuh kurang suka sih desain kayak gini, soalnya ini terlalu maksa buat ngikutin sesuatu yang namanya udah di mana-mana. Sisi positifnya mungkin yang tongkrongannya nggak peduli soal gadget pasti ngelihat ini itu bakal keren-keren aja. Tapi kalau di tongkrongan kalian itu banyak yang geek dan paham soal gadget, pasti kalian bakalan jadi bahan ledekan. Ya balik lagi, mau tujuan utamanya ngikutin iPhone atau enggak, yang jelas aku agak kurang suka nih sama desainnya. Cuma aku akuin pilihan material yang dipakai ini top. Bodi belakangnya ini pakai kaca dan finishingnya ini matte yang ngebuat dia nggak gampang ngebekas sidik jari. Buat bobot HP ini ada di 208 gram dan punya tebel ada di 8,4 mm yang termasuk bongsor dan jadi ciri khas HP Tecno dan Infinix. Di sisi atas smartphone ini polosan aja. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, jadi bisa nambung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu buat di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Untuk NFC dia ada ya, dan letak sensornya ada di samping rumah kameranya. Lanjut buat layar, ini ada layar yang pakai panel IPS LCD 6,8 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 90 Hz. Buat rasionya di 20,5 banding 9 yang terlihat memanjang dan ada keunggulan juga nih buat layar memanjang gini. Misal konten yang ditampilin jadi lebih banyak di dalam layar. Buat kualitasnya ini buat HP 2 jutaan udah oke lah ya, nggak banyak komplain juga mengingat buat di kelasnya ini udah termasuk oke. Bentuk kameranya yang udah punch hole juga jadi nilai plus nih, dimana tampilannya lebih enak dilihat ketimbang yang masih pakai water drop notch. Terus buat refresh rate 90 Hz nya ini juga lumayan asik buat dipakai, terutama buat kebutuhan kita yang sering lakuin kayak scrolling sosmed atau beranda. Overall buat layarnya ini udah oke buat di kelasnya. Layar yang gede juga banyak dicari juga sama masyarakat Indonesia karena buat nikmatin apapun di layar jadi lebih berasa puas. Lanjut, kalau buat performa Tecno Spark 10 Pro NFC ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Helio G88. Buat di harga segini G88 emang bukan yang paling kenceng karena ya emang ada G99 yang jelas performanya lebih powerful. Tapi Tecno ini berani ngasih keunggulan di hal lain, yaitu storage. Storage di smartphone ini itu termasuk yang paling lega buat di kelasnya. RAM-nya ini 8 GB yang ada opsi ekspansi RAM plus 8 GB dan internal storage-nya yang juga besar di 128 dan 256 GB. Ya buat yang suka nyimpenin banyak file atau aplikasi di HP tuh ya bakal diuntungin banget sama storage segede ini. Ditambah ada juga slot micro SD tambahan yang bisa kalian maksimalin kalau kalian emang butuh kapasitas penyimpanan yang lebih luas. Buat performanya untuk dipakai harian ini udah aman banget. Aku ngerasa nggak ada kendala sama sekali ketika pakai HP ini buat aktivitas harian yang sering dilakuin di smartphone kayak misal main sosmed, nonton YouTube, chattingan, dan lain sebagainya. Nah, kalau buat dipakai ngegame
game dia juga masih bisa banget. Mobile Legends kita bisa dapetin settingan grafik high dengan refresh rate high. Selama main ini jelas enteng lah ya. 60 FPS berhasil didapat di sini tanpa kendala sama sekali. Terus lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra, Balance Ultra sampai HD High. Selama ngetes pakai Smooth Ultranya ini udah cukup nyaman di 40 FPS. Cuma emang sayang banget settingan ekstrim ini belum kebuka, yang artinya kita belum bisa main sampai 60 FPS. Ditambah gyroscope-nya ini juga masih software, jadi bakalan nggak nyaman ketika dipakai, jadi better dimatiin aja. Kalau buat Genshin, ini aku coba di settingan lowest, FPS yang didapat ada di kisaran 25 FPS, cenderung ya kurang nyaman lah karena masih di bawah 30 FPS. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, ya jawabannya bisa. Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 7%. Main sosmed, TikTok, IG selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%, dan buat main Genshin di settingan lowest, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 18 watt, yang buat isi dari 0 sampai full ini butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit. Waktu yang nggak sebentar, tapi buat HP 2 jutaan ini udah termasuk oke. Kalau buat sistem operasi, Tecno Spark 10 Pro NFC ini itu dibekali dengan iOS 12.6 berbasis Android 13 nih. Cuma untuk informasi update softwarenya aku nggak dapat info berapa kali ya, jadi harap dimaklumi aja. Untuk HP-HP dari Tecno atau Infinix, mereka emang lebih fokus ke hardware. Jadi untuk software jangan berharap ada update. Kalau ada update ya syukur, kalau nggak ada ya udah terima aja. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Tecno Spark 10 Pro NFC ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan kamera depth yang punya resolusi 0,08 megapiksel. Sementara kalau buat yang di bagian depan ini punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasil fotonya ini terbilang oke buat HP kelas harga 2 jutaan kecil. Dynamic range-nya di bagian highlight ini bisa cukup mengimbangi. Detailnya oke, saturasi nggak terlalu berlebihan, dan overall hasil foto kamera belakangnya ini lumayan cakep. Kalau buat kamera depan ini hasilnya juga oke sih. Auto HDR-nya juga ngebuat hasil foto selfie di kondisi yang terik gini itu bisa jadi cukup seimbang. Cuma emang sayang pas pindah ke mode portrait, selfie auto HDR-nya ini nggak aktif ya. Tapi hasil portraitnya ini tergolong rapi kok. Dan sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Ini adalah contoh perekaman video dari Tecno Spark 10 Pro, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Sayangnya untuk videonya ini nggak ada stabilisasi ya, jadi ya bakal bergetar seperti ini. Jadi kalau misal kalian mau pakai jalan, wajib dipakein gimbal sih. Nah, ini 2K-nya, 2K 30 fps. Di sini kita mau lebih lihat ke stabilisasi gambarnya aja. Harusnya sih sama aja ya, sama-sama nggak stabil. Tapi ya, kalian bisa lihat stabilitasnya sama frame rate-nya apakah turun. Kalau dari yang udah aku lihat sih masih tetap stabil ya di 30 fps. Di sini ada HDR video juga. Ya, bikin yang gambar tadinya misal situ terlalu terang, sini terlalu gelap, itu bisa diseimbangin lah. Cuma resikonya dia FPS turun ya. Ini kayaknya bukan 30 fps, ini sekitar 25-24 fps atau 20 fps bahkan. Ya, kalian bisa lihat agak sedikit patah-patah. Oke, kalau ini buat kamera depan Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau kita ke tempat yang terik atau terang, belakang bakal jadi putih. Yang cakep, kamera depan juga bisa 2K ternyata, 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau ke tempat terang sama aja. HDR video juga bisa, cuma ya frame rate-nya drop ke 20-an fps, 20 sampai 25 fps. Dan kalau kita liatin ke langit ya masih mending lah. Ini biru-birunya masih ada dikit, meskipun nggak terlalu terlihat dengan jelas.
masih rada putih-putih gitu ya di bagian sebelah sini. Oke, kesimpulannya Tecno Spark 10 Pro NFC ini itu emang menarik buat harga yang dia tawarin. Desainnya lumayan oke, meski bukan seleraku. Terus layarnya bagus, performanya lumayan oke meski bukan yang paling oke. Storage-nya ini super lega, baterai 5000 mAh yang lumayan awet. Kamera juga tergolong cakep untuk hasil fotonya, meski minusnya ini tuh nggak ada lensa ultrawide dan hasil videonya gempa bumi. Kualitas mic-nya ini juga agak kurang ya. Ya dari kesimpulannya, ini bisa kalian nilai sendiri lah kalau Tecno Spark 10 Pro ini itu cocok atau enggak sama kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.